Lur, pernah nggak kalian punya pengalaman ketika kita beli sesuatu, kemudian penjualnya marah? Marah kenapa? Karena nilai barang yang kita beli itu rupiahnya kecil, sedangkan uang kita besar. Misalkan kita belanja minuman air mineral kemasan kecil 600 ml, itu 3.000, uangnya 100.000, kembaliannya 97.000. Pernah gak dimarahin sama penjualnya? Pasti sebagian besar kalian pernah, ya kan? Kenapa? Karena gak ada kembaliannya. Aku durung untuk pelaris, duit wis gede, duit cilik ae mas, ojo duit gede kan susu. Bahkan tidak sedikit pula yang menolak uangnya dikembalikan, terus barangnya ditaruh lagi, dipajang lagi di toko, nggak boleh beli karena uangnya besar. Lah, kemudian pernah nggak teman-teman berpikir, kenapa minimarket modern seperti Indomaret, Alfamart, kemudian Alfamidi, kemudian Alfa Express dan lain-lain, kenapa mereka selalu punya stok uang kecil? Dari mana mereka dapat uang kecil itu? Oke, jadi kalau memang di perusahaan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart, itu memang mencari uang kecil itu salah satu pekerjaan, salah satu tugas oleh personil toko yang dilakukan oleh, dalam hal ini adalah kasir atau pramuniaga, terutama buat mereka yang masuk shift pagi. Jadi sebelum pulang biasanya itu ada dua tugas. Yang pertama adalah dia membersihkan kamar mandi, kemudian yang kedua ialah mencari uang pecahan kecil, mencari uang kecil istilahnya. Kemudian di mana Bang para personil toko itu mencari uang kecil? Ya, kita bisa ke pusat grosir, kita bisa ke tempat-tempat orang jualan yang kecil-kecil itu, misalkan mainan anak kecil, kemudian penjual-penjual eceran di pasar atau grosir-grosir di pasar. Nah, itu biasanya kita tukar uang ke situ. Kemudian kita juga bisa tukar uang ke bank. Nah, dulu waktu saya kerja di Indomaret, saya tukar uang di bank. Biasanya pada waktu di bank itu juga kita ketemu dengan nasabah yang kalau setor itu uangnya kecil-kecil semua, sehingga itu memperlambat kerja para staf di bank itu. Kalau setor kan harus dihitung, kalau pecahannya kecil kan lama. Lah akhirnya ketemu, loh mas, sampean dari mana? Dari Indomaret. Loh, sampean punya uang kecil banyak pak? Oh ya, kalau begitu saya minta nomornya pak. Nanti sewaktu-waktu kalau bapak punya uang kecil bisa menghubungi saya. Nanti akan saya samperin untuk tukar uang. Nah, seperti itu. Pokoknya ada aja jalan gitu loh. Jadi mencari uang kecil itu memang salah satu tugas yang diberikan oleh Indomaret atau Alfamart atau minimarket modern yang lain itu kepada personil toko. Jadi nggak ada istilah Indomaret menolak pembeli karena nggak ada kembalian, Alfamart menolak karena tidak ada kembali, itu nggak ada. Kalau sampai ketahuan, wah itu bisa berabe, itu bisa akibatnya sangat fatal, ya. Menolak konsumen karena uangnya besar, kemudian tidak menawarkan pulsa, itu akibatnya besar sekali kalau kita kerja di minimarket modern, gitu loh. Kemudian uang receh juga. Dari mana dapat uang receh bang? Kok bisa sampai banyak gitu? Loh, kita banyak channel bro. Biasanya kalau ada penyeberangan itu kan ada polisi cepet. Nah, polisi cepet itu biasanya itu banyak uang kecil di situ. Kita tukar uang ke sana. Jangan salah, itu penghasilannya besar juga loh. Lah, yang mencengangkan juga. Nah, biasanya kan ada pengamen. Kemudian mohon maaf ya, pengemis. Itu biasanya juga tukar uang ke Indomaret. Nah, biasanya itu subuh. Dulu kalau saya kerja di Indomaret itu, para pengemis-pengemis pengamen itu malam sebelum toko tutup atau subuh menjelang pagi, itu mereka datang bawa uang kecil untuk ditukarkan uang yang pecahan besar gitu loh, supaya dia nggak terlalu berat bawanya karena pecahannya kecil-kecil. Kita sebagai minimarket juga supaya untuk kembalian konsumen itu enak gitu loh, tidak bingung. Jadi itu rahasia minimarket tidak menolak konsumen dengan alasan pecahan uang pecahannya itu besar.
tidak ada kembaliannya, itu nggak ada istilahnya. Kalau di minimarket itu wajib diterima, walaupun belanja cuma 100 perak, uangnya 100.000 harus diterima, karena mereka ini adalah sumber pendapatan perusahaan. Ibarat satu orang ini, kalau dia punya kesan yang baik ketika berbelanja di minimarket, maka dia akan menceritakan minimal ke keluarganya. Nah, keluarganya itu nanti akan bercerita ke keluarganya yang lain, itu terus merebak. Nah, prinsipnya seperti itu. Sehingga tidak alasan bagi kita untuk tidak melayani customer dengan alasan yang mengada-ngada, termasuk tidak ada uang kembalian. Jadi itu rahasia minimarket, selalu ada uang kecil. Jadi memang itu merupakan tugas dari personil toko untuk mencari uang kecil. Dan pada saat tukar uang juga tidak sedikit ya, langsung 2 juta, 3 juta gitu. Kalau nggak ada uang kecil, Pak, harus ada. Bisa nggak bisa harus dapat. Itu sudah tuntutan dari perusahaan. Kalau sampai pulang, balik ke toko, nggak dapat uang kecil, disuruh keluar lagi, harus nyari sampai dapat. Loh Bang, nanti yang ganti toko gimana? Ya kan yang dikasih tugas kan shift pagi, yang shift 2 ya tetap fokus. Nah, shift pagi kan waktunya pulang, nggak boleh pulang kalau belum dapat uang kecil. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.